ya anak-anak. Jadi saya pernah nih turun nih ke satu tempat. Saya ngobrol nih sama anak-anaknya. Bahasa Indonesia dia nggak bisa. Jadi bener-bener saya naik motor dengan dress. Jadi kayak harus dilipet gitu. Tapi bener masuk motornya itu tapi seru kayak, ya? seru banget, seru. Masuk motornya itu kayak kakiku tuh nyenggol-nyenggol dinding orang. Dinding orang, karena saking sempitnya. Sempit banget. Tapi gimana caranya biar kita bisa nolong lebih banyak ini terjun ke dunia politik. Halo Tribuners, jumpa lagi dalam program Tribun Talk bersama saya Widi Henaldi. Tribuners, pemilu 2024 semakin dekat, para caleg, capres mulai bergerilya untuk mendapatkan dukungan dari para warga. Berbagai program dan janji disiapkan untuk menarik minat para pemilih. Begitu juga yang dilakukan oleh Reski Kartika, calon legislatif DPRD Kota Bogor dari Partai Demokrat. Reski maju sebagai caleg dari Dapil Bogor Selatan, Kota Bogor. Seperti apa kiat yang dilakukan Reski untuk mencuri hati warganya? Untuk membahasnya sudah hadir di studio Tribun News Bogor, Reski Kartika, caleg dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Bogor Selatan. Selamat datang di studio Tribun News Bogor. Terima kasih Mas Widi. Iya. Saya panggilnya apa ya? Mbak aja ya? Mbak boleh. Boleh ya. Teh Reski juga boleh. Oh, Teh Reski. Iya. Nah, pertanyaan pertama ini agak menarik nih. Artinya bahwa wilayah Bogor Selatan cukup luas, terus memang tidak banyak caleg cewek ya yang mau memilih Bogor Selatan. Tapi sebelum menjawab itu, saya cuma ingin bertanya satu hal dulu. Kenapa mau terjun ke dunia politik? Iya. Sebelumnya kan mungkin saya ibu rumah tangga yang seneng olahraga gitu. Tapi akhir-akhir ini tuh banyak banget yang datang ke rumah. Bu, minta tolong dong. Ada nggak pekerjaan buat anak saya? Oh, gitu. Ada nggak buat suami saya? Bisa dibantu nggak? Mungkin kalau kita bantu 1-2 masih bisa. Tapi kalau untuk banyak nggak bisa. Agak susah untuk pribadi ya. Iya, untuk pribadi. Kita bantu yang satu, yang satunya agak gimana gitu. Jadi akhirnya konsultasilah ke suami. Gimana ini biar kita bisa bantu banyak masyarakat, warga gitu kan. Dia juga mungkin mikirnya panjang. Udah kamu biar bisa bantu warga, jadi dewan aja. Dia bilang gitu. Seperti itu. Itu dari siapa yang mengatakan itu? Suami. Suami ya, yang menyarankan seperti itu. Alhamdulillah dapat support ya. Support dari suami. Itu kapan itu? Apa sudah lama atau? Tahun lalu. Tahun lalu ya. Tahun lalu. Jadi kalau sebelum COVID kita memang banyak ya membantu warga sekitar. Kan saya tinggal di Sentul City. Kalau untuk warga sekitar, terus juga security atau apa, kita sering bantu support gitu. Tapi kesini-sini setelah COVID. Jadi penghasilan kita mungkin kan suami pengusaha ya, sedikit menurun. Setelah sedikit COVID menurun itu ya. setelah COVID, selama COVID juga. Yang minta bantuan semakin banyak. Makin banyak karena imbas dari COVID itu ya, kan banyak tenaga kerja yang di PHK segala macam seperti itu ya. Sehingga mungkin akhirnya suami berpikir kenapa nggak langsung terjun aja untuk membantu rakyat, membantu warga lewat jalur legislatif seperti itu kan. Katanya kalau memang keinginan kamu mau membantu masyarakat, pilihannya di situ. Jadi nanti kan ada pemerintah kan pasti ada ya dana-dana buat ke masyarakat. Kamu salurkan. Tapi terus dia cuma minta satu. Apa tuh? Tolong amanah.
Nah, itu berat. Iya. Memang berat ya. Karena kan setiap anggota dewan selalu jargonnya kan tinggi-tinggi banget ya. Amanah dan adil gitu ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Reski bisa benar-benar itu ya. Insya Karena Allah. itu pesan dari suami ya. Minta doanya aja ya. Ya, mungkin minta doanya dari para Tribuners ya. Tapi kenapa milih wilayah Bogor Selatan sih? Sudah begitu dekatkah dengan wilayah Bogor Selatan? Wilayah Bogor Selatan termasuk wilayah yang luas, berbatasan dengan beberapa wilayah kabupaten, dan memang ada beberapa wilayah juga yang ditarik dari kabupaten untuk ke kota. Iya. Kertamaya, terus Bojongkerta segala macam. Dan dari sisi perekonomian memang agak-agak itu ya, agak-agak di bawah. Di bawah seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Iya, sebelumnya kan saya minta juga gimana kalau dapil kabupaten aja, gitu, konsultasi lagi nih ke suami. Terus dia bilang, kamu ini kan yang pertama kali. Kalau pertama lebih baik di kota aja, karena pertimbangannya mungkin itu ya. Lebih kecil lingkupnya, terus nggak perlu jauh-jauh gitu. Dikasih lihatlah dapil, beberapa dapil di kota, ada 5. Tanah Sareal, Bogor Utara, Bogor Barat, Timur Tengah, sama Bogor Selatan. Jadi saya lihat ini kelurahan-kelurahannya, perhatiin juga. Terus ada juga dari partai bilang kalau di Selatan kekurangan perempuan. Oh gitu. Gitu. Jadi akhirnya banyak laki-laki. Banyak laki-lakinya, kekurangan perempuan. Akhirnya saya lihat di Bogor Selatan kayaknya cocok nih, karena kan selama ini kegiatan juga di Bogor Selatan. Ada di kabupaten juga. Jadi kayaknya lebih cocok ke selatan. Fix selatan gitu. Tadinya kan belum tahu kalau selatan itu di bawah banget ya, di bawah garis merah lah istilahnya. Tadinya belum tahu begitu. Belum tahu, tapi setelah sering kesana, belusukan, baru tahu. Jadi dan itu menjadi tantangan dong. Tantangan buat Reski di sana. Iya. Apa yang akan dilakukan? Insya Allah ya, kalau misalnya duduk nih, saya juga udah duduk di sana dapat kursi duduk di sana, di kantor yang di seberang ya. Aku udah bilang ke warga yang aku temui. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, doakan saya. Saya mau membuat Bogor Selatan lebih mandiri dalam ekonomi. Ya, konkretnya seperti apa? Ya, salah satunya itu untuk menciptakan UMKM sendiri. UMKM nanti, ya. Kita nanti saya mau punya ini, kelompok ya, kelompok kerja lah istilahnya. Ya, nanti di kelompok itu kita bikin kelompok-kelompoknya lagi. Kelompok satu misalnya yang seneng masak, pinter masak, seneng masak gitu. Nanti kita bikinlah manajemennya. Siapa yang masak, siapa yang packing, siapa pemasaran gitu. Jadi kalau Bu Reski nih, nanti Bu Reski gitu ya, ada acara, pasti pakai catering dari ibu-ibu mereka itu gitu. Karena memang sudah diberdayakan mereka ya, sesuai dengan kemampuannya. Kan terus kalau teman-teman Bu Reski juga saya bilang ada acara, bukan tidak mungkin Bu Reski memperkenalkan cateringnya kalian ini gitu. Jadi memang harus memberdayakan perempuan. Topik utamanya sih pengen perempuan lebih mandiri di Bogor Selatan. Satu hal lagi, untuk wilayah Bogor Selatan apa yang Mbak temukan? Persoalan apa yang Mbak temukan di sana? Artinya belanja masalah yang Mbak tahu di Bogor Selatan, apakah masalah pendidikan, pengangguran, atau masalah sanitasi, atau masalah kesehatan? Apa yang menjadi prioritas dari kacamata Mbak untuk, ini harus wilayah selatan tuh harus begini. Seperti yang Mas Widi tadi bilang, semuanya itu ada di Bogor Selatan. Merah, ya. Pendidikan, kesehatan, sanitasi, terus juga ekonomi, semuanya ada. Kalau saya nggak salah itu ada di wilayah Bogor Selatan tuh ada sekolah SD yang belum teralih listrik selama 15 tahun. Itu salah satunya juga. Ya, mungkin itu yang harus kita perjuangkan. Jadi nanti kan sekolah-sekolah juga kan bukan yang negeri aja yang mau kita perjuangkan, swasta-swasta yang mungkin ada di dalam banget ya, pedalaman. Betul. Itu yang
akan saya perjuangkan juga. Mau itu gurunya, listrik, sama untuk fasilitas yang lain kayak buku. Saya juga punya cita-cita nih, Mas Widi. Apa tuh? Nanti kalau tetap ya, kalau duduk, gitu. Ya. Saya udah janji. Tapi kalau duduk jangan lupa berdiri. Biasanya kalau anggota dewan, kalau udah jadi lupa berdiri kan, Bukan. duduk terus kan. Jadi nggak mau belusukan lagi tuh. Nah itu Nggak gitu, makanya harus yang muda. Oh, ada yang Ya, muda. Kok yang ke bisa saya mudanya ke sini lah. Kan saya nggak jadi caleg. Ya harus yang muda. Nah gitu, ya, pas. yang bisa belusukan, sehat. Itu. Jadi kalau udah duduk nggak lupa berdiri. Oh gitu ya. Balik betul. lagi nih Apa, ke yang apa, tadi. apa? Cita-cita tadi. Cita-citanya apa? Iya. Saya pengen anak-anak di Bogor Selatan itu untuk pendidikannya ada tambahan. Apa tuh? Saya mau datangi guru nih, guru bahasa Inggris. Oke. Iya, Oh, nanti bagus seminggu banget tuh. sekali, seminggu 2 kali. Nanti kita salurin guru-guru itu ke Untuk sekolah dasar, wilayah-wilayah. sekolah menengah atau? Mungkin sekolah dasar ya. Sekolah Jadi dasar. belajar basicnya dulu. Ya, anak-anak. Jadi saya pernah nih turun nih ke satu tempat. Saya ngobrol nih sama anak-anaknya. Bahasa Indonesia dia nggak bisa. Bahasa Indonesia aja dia nggak bisa. Biasanya bahasa daerah aja. Bahasa daerah. Bahasa Jadi Sunda. saya bilang ke ibu-ibu, ibu-ibu, ini anak-anaknya diajarin bahasa Indonesia. Karena untuk kedepannya, ya kan, kalau mau melamar pekerjaan, pasti wawancaranya pakai bahasa Indonesia kan? Iya betul. Nah gitu. Jadi harus dari kecil bisa mencintai bahasa Indonesia juga. Nanti insya Allah Bu Reski akan fasilitasi guru bahasa Inggris kalau Bu Reski jadi dewan. Oh gitu. Iya. Itu masalahnya kenapa tuh? Masalah bahasa itu apa yang Mbak temukan di sana? Problemnya apa? Karena memang itu bahasa orang tua ya. Jadi Tapi orang kan tua di sehari-hari. sekolahnya mereka diajarkan pakai bahasa Indonesia kan? Iya. Kesehariannya. Tapi mungkin tidak tertanam karena di rumah pakai bahasa daerah. Gitu. Jadi sekali-sekali bolehlah orang tuanya ngajak anaknya ngobrol pakai bahasa Indonesia. Itu menjadi salah satu tantangan terberat di wilayah Bogor Selatan. Iya, tantangan terberat banget. Tapi antusiasnya tinggi sekali. Itu yang membuat saya lebih bergairah gitu loh. Bergairah ya, bergairah banget ya. Gitu. Iya, harus, di ini wilayah harus. yang memang cukup luas di Iya, sana. harus diperjuangkan. Kayaknya Komisi 4 cocok ya. Oh, gitu ya? Membidangi masalah pendidikan. Bismillah ya, bismillah. Mudah-mudahan ya. Seperti itu. Jadi caleg kan modal politiknya besar ya. Satu, modal lainnya juga besar. Iya, Tapi tentunya ada resiko menang dan tidak menang. iya. Ketika tidak menang, ketika tidak menang tapi tetap harus konsisten. Apakah tetap akan konsisten memperjuangkan lewat jalur Partai Demokrat? Sekarang pengurus juga kan di DPC kan. Artinya bahwa ini tantangan gitu. Mbak akan tetap berjuang untuk warga apapun yang terjadi atau tetap hanya pada saat memang kontestasi politik aja atau apa? Jadi gini, kalau untuk berjuang, saya pasti ada karena memang dari dulu saya senang berbagi, gitu. Jadi mungkin kalau tidak terpilih, ruang lingkupnya lebih kecil, Oke. gitu. Jadi Iya, tidak iya, iya. mencakup yang Betul, satu betul. kecamatan tadi, lebih kecil, gitu. Hmm. Jadi mungkin ada kayak tadi, ada yang kecewa di sana, Iya, iya, ada iya. yang kecewa di sini, gitu. Tapi lebih afdol kalau terpilih Betul, kan. betul. Makanya terus harus berjuang ya. Harus berjuang. Berapa lama sudah berjuang di wilayah Bogor Selatan ini? Dari awal tahun lah. Awal tahun 2023. di Januari. 23. Jadi pertama itu hanya melihat lokasi dulu, terus pelan-pelan kayak kita. Tapi sudah hafal sekarang. Udah hafal dong. Sudah hafal ya? Udah hafal. Terus Jadi kalau ke Bogor Selatan nggak nyasar-nyasar lagi ya? enggak. Nyupir sendiri ya? Pakai motor kadang. Pakai motor. Pakai motor. Tapi Jadi nggak begini juga kan pakaiannya kalau pas pakai motor? enggak. Menyesuaikan. Kalau begini tuh saya kalau ketemu warga Ini pasti sekarang harus ceritanya emang mau ketemu warga. Setelah dari sini mau ketemu warga ya? Insya Allah mau ketemu warga, ada di Cipaku, abis maghrib, gitu. Jadi Dan- harus rapih. Oke, harus rapi. Betul, saya setuju itu. Tapi kan tidak semua di sana tuh jalannya mulus. Kadang ada juga yang tanah segala macam. Emang bisa pas gitu penampilan seperti itu? Saya pernah turun di Rangga Mekar, ya. Oke. Jadi Ibu katanya, ini kita ke dalam pakai motor, Oke. ya. Ibu nanti parkir jauh beneran jauh. Nah, Jadi ada jalan kaki.
Enggak, naik motor. Naik motor. Naik Oh, motor. parkir mobil agak jauh lah ya. Jadi bener-bener saya naik motor dengan ya dress. Dengan dress. Jadi kayak harus dilipet gitu. Tapi bener masuk motornya itu Tapi seru kayak, ya? seru banget, seru. Masuk motornya itu kayak kakiku tuh nyenggol-nyenggol dinding orang. Dinding orang, karena saking sempitnya. Sempit banget. Tapi seru. Nyampe di Tapi sana. baju nggak nyangkut-nyangkut kan ya? Enggak, baju Enggak ya? enggak. Tapi nyampe di sana yang bikin kita bahagia itu antusiasnya. Iya, Ya, seperti kayak misalnya, Bu, nanti undangan 50. Ah. Yang datang lebih dari 50. Oh gitu. Iya, anak-anaknya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya, sampai yang udah tua sekalipun. Oke. Neng, kayak gitu. Iya, Ya Allah, Ibu udah nungguin. Ibu boleh cium nggak gitu? Cucu ibu Cucu gitu ya. ibu. Luar Tapi biasa. seru banget, seru banget. Tapi mungkin bisa jadi warga di sana juga mungkin surprise ya. Oh ini kok ada Putri datang ke sini gitu ya. Atau misalnya ini artis mana gitu kan, seperti itu. Iya. Atau saya pernah ngelihat di kartun mana gitu ya. Enggak seperti itu ya. Iya, jadi ada yang pernah, bukan pernah ya, sering nyeletuk. Bu, kayak pernah lihat gitu kan. Ibu main film bukan? Gitu. Seperti itu. Iya, jadi saya bilang juga, dulu saya seliweran di FTV. Oke. Ada iklan juga, iklan pemerintahan juga ada. Oh gitu. Jadi, Nah kembali lagi ke pertanyaan itu. Oke. Kenapa nggak itu aja yang diteruskan? Kan duitnya lebih gede. Enggak Jadi gede, modal. enggak gede itu. Nggak gede aja. Tapi sebenarnya profesi itu namanya profesi ya. Oke. Profesi itu adalah yang kita senengi, Hmm. ya. Kalau kita udah nggak seneng, udah ngapain lagi, gitu. Tapi artinya bahwa Mbak Reski sudah punya kehidupan yang nyaman. Alhamdulillah, Punya seorang suami dan 3 anak tuh. Artinya kehidupan sudah terlengkapi ya. Kenyamanan itu dan sekarang Mbak terjun ke dunia politik, hiruk pikuk politik, persoalan di masyarakat itu tantangan tersendiri loh. Iya. Dan emang sudah meniatkan banget untuk akan seperti itu, atau memang jangan-jangan aku khawatir juga nanti benar-benar cuman bisa duduk doang, nggak seperti itu ya? Ya, insya Allah balik lagi ya, Mas. Tadi kita dari dulu senang berbagi, dari mungkin orang tua saya senang berbagi gitu, senang menolong. Tapi gimana caranya biar kita bisa nolong lebih banyak? Ini terjun ke dunia politik. Tadinya saya kirain dunia politik itu apa ya, bisa saling rangkul. Kan intinya menolong nih masyarakat, ya kan, membantu masyarakat. Kok kayaknya sikut-sikutan gitu ya? Iya. Wah, ini nggak benar nih gitu kan. Oke, fight. Gila, fight. Gitu. Jadi Bukan memang, anak mama kan sebenarnya ya? Mas, gini ya, saya bilangin. Ah. Saya itu waktu kelas 3 SMA Iya. udah diminta di Bank Mandiri, Mas. Ya. Kiki nanti tamat langsung ke sini ya. Gitu. Setelah SMA itu? Setelah SMA. Jadi langsung dong, tamat SMA. SMA di mana dulu? Di Medan. Oh Medan? Di Memang Medan. asli Medan ya? Asli Medan. Oke, yang Medan itu Bapak ayah. Medan. Iya, ayah Medan. Tapi Terus? ibu juga di Medan. Tapi kan ada keturunan Jepang. Tahu dari mana? Ya saya tahu dong, kan saya mau membuka literasi dulu. Iya, emang kalau Jepang bukan orang Medan? Ya bukan lah, ya Jepang ya Jepang lah. Enggak, jadi dia ada mix Jepang Chinese. Ibu. Oh ada turunannya. Lahir di Hong Kong. Oh gitu. Iya, menikah sama orang. Jadi kakek saya itu sama nenek itu berpisah. Ya. Nenek Gimana? Jepang, ada darah Jepang sama Chinese. Chinese lahir di Hong Kong. Ibu saya. Hebat banget ya 3 negara. 3 negara. Saya lahir di Indonesia, gede di Indonesia, 1 negara banget. Menikah di Indonesia. Iya, dan punya anak di Indonesia. Jadi gini, nenek saya sama kakek udah berpisah. Ya, punya anak 3, Oke. berpisah. Oke. Ya. Terus ketemu sama orang Indonesia nih, Oh, oke. katanya. Yang di Medan itu. Ketemunya di apa tuh, kapal. Ya. Jadi nenek saya tuh mau
ke Indonesia naik kapal. Oh, oke. Ya, ketemulah sama orang Indonesia. Yang sekarang jadi kakeknya. Sekarang jadi kakek. Kakeknya Reski. Iya, Oke. orang Jawa sekarang. Oh. Menikahlah mereka. Dapat 3 anak lagi. Salah satunya ibu. Enggak lah, ibu kan yang pertama. Oh, ibu yang pertama. Jadi yang dia dapat 3 dari kakek Jawa ini ada 2 laki-laki 1 perempuan. 1 perempuan. Gitu. Jadi turunannya dari nenek ya? Dari nenek. Dari nenek. Tapi tetap ya masih terlihat sama keturunan kuat ya, keturunan dari Chinese-nya sama kayaknya ya? Asia lebih kuat ya. Asianya lebih kuat ya? Asianya lebih kuat. Tapi bapak saya juga walaupun dia Batak ya, Mandailing ya, nggak kotak gitu mukanya. Nggak Jadi ya? kayak Ya karena sudah percampuran mungkin. mungkin ya. Ya Jadi kan, dia ada Mandailing darah ya? Melayunya juga. Iya. Kan biasanya yang kalau Mix-mix. agak-agak kotak itu karo ya. Iya, Batak Toba. Toba kan, seperti itu. Tapi lahir di Medan? Lahir di Medan, aku lahir di Medan. Oh gitu ya. Iya, iya. Anak kedua. Anak kedua dari Anak kedua dari 3. 3 bersaudara? Marganya apa? Harahap. Muslim ya? Iya, Oh, alhamdulillah. Muslim. Ya, Tribuners. Jadi memang Mbak Reski ini punya segudang pengalaman juga selain ibu rumah tangga. Banyak aktivitas ya. Iya, entertainer dulu kan. Entertain ya, segala macam ya. Dan sekarang memutuskan untuk menjadi caleg ya. Seperti itu. Nah, kembali lagi ke wilayah Bogor Selatan. Apa yang akan dilakukan Demokrat untuk memajukan secara umum ya? Secara khusus wilayah Bogor Selatan, tempatnya Mbak Reski bertarung nih sekarang, secara khusus wilayah Bogor Selatan, secara umum Kota Bogor nih. Demokrat apa yang akan dilakukan untuk lebih memajukan atau meningkatkan kemajuan Kota Bogor? Terus apa yang bisa diberikan Demokrat kepada warga Kota Bogor ini? Iya, kalau Demokrat kan kita punya slogan perubahan dan perbaikan. Oke, perubahan dan perbaikan. Jadi kita pengen merubah semua yang ada di Kota Bogor, mungkin yang salah-salahnya. Ya, kan kita nggak tahu ya di wilayah-wilayah apa kurangnya apa. Ya, kontrol sosial lah ya. Jadi untuk Bogor umumnya kita akan melakukan perubahan dan perbaikan. Banyak sekali mungkin kayak ekonomi juga, peningkatan ekonomi, kesehatan. Itu yang harus salah satu yang menjadi perhatian ya. Jadi banyak juga warga Bogor yang ngeluh, Mas, kalau rumah sakit mahal dan atau susah, nggak bisa masuk. Ya, nggak ada antri, kamar, padahal kamar ada. Mungkin Ya. itu yang harus kita perbaiki. Ya artinya bahwa apapun yang akan dilakukan ketika nanti Mbak Reski di Dewan sebagai salah satu wakil rakyat kan memang harus bisa mengakomodir semua kebutuhan, mengakomodir semua keluhan dari sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sarana, transportasi seperti itu kan. Mudah-mudahan itu bisa menjadi salah satu bentuk konsentrasi ya. Artinya perjuangan itu tidak hanya ketika Mbak Reski berjanji di hadapan atau janji politik di hadapan para konstituen, tapi ketika duduk di sebagai anggota dewan. Nah, menarik ke niatan dari Mbak Reski yang memang mungkin Demokrat memang harus mulai saatnya dikelola atau diurus oleh anak-anak muda ya. Anak muda. Ya kan, anak muda seperti Mbak Reski seperti ini karena memang membutuhkan jiwa semangat yang tinggi segala macam. Nah, ini pertanyaan di luar soal caleg atau segala macam. Aku dari tadi merhatiin kok penampilannya beda. Satu, dari gaun juga beda. Aku beberapa kali ngelihat kalau caleg itu satu pakai pakai jaket gitu kan, jaket partai. Partai. Terus bajunya casual segala macam, ini agak beda. Itu satu. Yang kedua, kok dari rambutnya ini kok beda ya? Aku tadi merhatiin kok. Boleh dong, nih boleh penasaran nih. Saya lagi penasaran nih Mbak Reski nih. Ini rambut bener asli. Asli. Itu dari sejak kapan nih rambut sepanjang ini? Pernah ngukur nggak panjangnya berapa? Pernah ngukur. Jadi 1 meter 35 cm sekarang. 1 meter 35 cm? Iya, 1 meter 35 cm. Tinggi kamu berapa, Okti? 1,5?
155. 155. Jadi kurang 20 cm Ini ya. hampir nyaingin loh rambutnya loh. Luar biasa. Jadi alhamdulillah ya. Ini boleh tahu dong apa story-nya lah. Story-nya, ya. Mungkin gen juga ya. Kan kalau Mas Widi lihat orang-orang Jepang itu rambutnya bagus tebel-tebel. Mungkin saya dapat gen. Nenek juga seperti itu, Mas? Iya, ibu saya juga. Oh gitu. Ibu saya waktu remaja rambutnya lebih panjang. Oh. Gitu, tebel, lebih panjang panjang dari sekarang ini. Adik saya, Cewek. lebih tebel. Kalau orang-orang bilang rambut saya tebel, adik saya lebih tebel lagi. Panjang juga. Enggak, dia Nggak panjang, tapi dia lebih panjang, tebal. lebih tebal karena dia enggak terlalu suka panjang. Oke. Gitu. Tapi ini udah dipanjangin 5 tahun terakhir sebenarnya. Tetap dipotong. Tapi 3 atau 4 bulan potongnya paling 2 cm, 3 cm ujungnya aja. Biar enggak kusut. Kalau kusut jadi kita sisiran. Yang kusut itu akan narik si akar, bisa jadi rontok. Perawatannya susah gak sih? Enggak, intinya sebenarnya jangan sering-sering ke salon. Oh kok gitu? Iya. Lah orang kalau cewek kan kodratnya rambut pasti ke salon. Pasti larinya ke salon. Ini malah bukan ke salon, kenapa? Karena kita nggak tahu produk yang digunakan, chemical, semua itu pasti itu kan. mempengaruhi? Mempengaruhi sekali. Mempengaruhi apanya? Rontok lah pasti. Oh gitu? Rontok. Dan apa ya, saya sering di rumah kadang seminggu sekali, 2 minggu sekali itu pakai lidah buaya. Lidah buaya. Punya pohonnya di rumah. Jadi kalau itu buaya-buaya tuh. Buaya-buaya cinta. Itu tuh, yang nonton kita itu buaya-buaya itu. Nggak tahu yang di darat, yang di sungai. Empang. Empang ya. Gitu kan. Ya, jadi intinya kadang saya turun nih, lebih menarik lagi. Saya turun ketemu warga, silaturahmi ke warga, fokusnya bukan ke visi misi. Tapi rambut Messi. Iya, apalagi ibu-ibu. Tapi ini menjadi daya tarik juga ya. Iya. Jadi menjadi nilai jual juga ya, artinya kalau misalkan, wih, Reski mau datang nih, gue bikin ngelihat rambutnya gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Rapunzel nyalek ya. Rapunzel nyalek gitu ya. Kita Rapunzel sempat bercanda, nyalek. Rapunzel itu apa sih? Oh, ternyata sudah ada dari sejak 1811 ya. 18-12. Iya, Jadi seperti itu Rapunzel. Tapi memang, let's say lagi, ini ngurus sendiri. ngurus sendiri. Kecuali kalau lagi males, baru ke salon cuci. Oh gitu. Gitu, ngurus sendiri. Intinya jangan Tiap hari banyak. sampoan nggak? Enggak lah, Enggak? enggak. Tapi bukannya kalau panjang tuh cepet kotor, cepet apa? Enggak, kan kalau kotor itu ujungnya sebenarnya. Ini kita ngebahas politik apa ngebahas soal fashion sih? Tapi kayaknya menarik. Menarik, nggak apa-apa lah ya, biar nggak terlalu ngomongin kok serius banget soal Iya, jangan serius politik. ya. Yang jelas mah, jadi gini Tribuners, saya nggak promosi, tapi kalau caleg Demokrat yang rambutnya panjang, yang jelas bukan cowok, tapi Reski. Cuma satu ya. Iya. Terus lanjut gimana? Apalagi? Iya tadi itu gimana? Kan panjang ya. Aku aja ngerasain kalau rambut panjang, mesti harus tiap hari sampoan segala macam. Enggak. Jadi kan kayak aku olahraga juga tiap hari kan, keringetan. Jadi kalau kita sampoan tiap hari, itu berpengaruh ke akar rambut. Jadi kering dan rontok. Jadi 2 hari sekali aja, seminggu 3 kali. Nggak takut tuh ntar jadi caleg, belusukan, ngurusin rambutnya susah, terus rusak segala macam. Kan selama ini udah belusukannya. Udah masih. Tapi alhamdulillah rambut aku yang gampang banget diatur. Oh gitu. Jadi mau digimana-gimanain juga. Nurut udah gitu ya? Nurut lurus aja dia. Kalau nggak nurut diusir aja Kalau nggak nurut diusir aja rambutnya. rambutnya. Tapi ada story gak sih? Kalau selain karena faktor gen gitu. Ada story-nya. Ada story-nya. Jadi mama yang nyuruh atau segala macam? Enggak. Aku punya kakak. Oke. Aku punya kakak, sekarang udah almarhum. Kakakku ini laki-laki. Dia rambutnya tebel banget. Tapi nggak panjang juga. Nggak. Segini ya? Pernah sampai yang segini cowok tuh. Tuh ya? Cowok. Oke. Dia seneng metal kan? Dulu yang kayak Guns N' Roses kan panjang-panjang semua. Jadi dulu mamaku tuh sering potong rambut kami, aku dan adikku tuh pendek, kayak Demi Moore gitu. Iya. Karena mungkin anak-anak dia kirain ribet lah ya rambut panjang. Akhirnya kakakku ngomong, "Kak," ini manggilnya kakak. "Nanti kalau besar rambutnya dipanjangin ya."
kayak gitu. Si kakak manggilnya kakak ke Reski. Aku kan manggilnya abang kan. Abang, dimanggilnya Jadi, kakak. abangku tuh bilang gitu, Kak nanti rambutnya dipanjangin ya, gitu. Itu jadi semacam pesan gitu Jadi ya. pesan, Makanya ketika si abang itu udah nggak ada. Nah itu diwujudkanlah pesan Diwujudkan. itu Iya. sejak 5 tahun yang lalu. Sejak 5 tahun yang lalu. Terus nggak ada endingnya tuh. The end-nya kapan? Apa rambutnya akan terus panjang? Oh enggak, pasti ada endingnya. Karena sekarang masih seneng aja. Masih seneng Masih ya? seneng, masih tenang. Kita nggak tahu, kan banyak juga nih fans. Iya. Mbak Reski mau dipanjangin sampai mana gitu? Iya, Sampai bawah dong Rapunzel gitu kan. Ya kalau kegiatan kita tidak banyak mungkin bisa. Tapi kalau kegiatan kita banyak atau sayanya udah bosan. Ini 130 udah paling panjang maksimal. Pernah nggak lebih dari? Oh, pernah yang 150 segini. Wow. Pernah. Segimana? Boleh diri dong. Gue penasaran dah. Ini kan tadi ini ya. Oh segini. Astaga. Ini 130. Ini 130. Pernah sampai lebih dari ini? Pernah yang segini nih. Ya, luar biasa. Keren. Dan ini mungkin menjadi salah satu ketika warga tuh pengen penasaran ya? Iya, Melihat penasaran. seperti ini. Jadi pernah aku yang waktu apa namanya? Turun nih. Silaturahmi ke warga kan diikat nih, diikat rambutnya. Bu, gerai dong rambutnya, pengen lihat rambutnya kayak gitu. Jadi akhirnya digerai. Tapi belusukan jangan pakai gaun putih, udah rambut panjang, gaun putih, ketutup Malam pula. lagi muka. Iya, Malam pula. kan wilayah Bogor Selatan ada yang gelap-gelap kayak gitu kan. Ini, waduh, ini caleg gue gitu kan, repot juga gitu. Tapi apa ya? Mungkin karena kita seneng ya. Kadang orang-orang seneng ngelihat rambut panjang itu. Jadi nggak takut ya. Mereka nggak takut, malah pengen, Bu pengen ini dong, apa namanya? Pegang dong. Ada kayak gitu? Ada yang hamil, banyak Bu. Iya. Berarti yang megang atau yang ngelus-ngelus harus Ibu-ibu. iya, dan harus mendukung Resi lah. Karena Iya. kan udah itu ya, seperti itu. Tapi keluarga nggak ada yang protes, anak segala macam. Enggak. Malah anak-anakku semua rambut panjang semua. Panjang Ya? semua. Yang perempuan semua? Laki-laki yang nomor 1, nomor 2, 3 perempuan. Perempuan? Disuruh mamanya? Nggak, apa ngelihat mamanya panjang, dia rambutnya panjang? Nggak ada pertanyaan sih, gitu. Dia mau aja gitu? Mau seperti aja. itu? Cuman memang tetap anak-anak juga dipotong ujungnya. Hmm. Beberapa bulan sekali potong ujung. Gitu. Balik lagi ke laptop. Seru. Seru ya. Oke, balik lagi ke laptop. Iya. Ya, maaf, bukan meniru ya, tapi karena Mbak Resi bilang balik lagi ke laptop, ya udah saya bilang. Mengatur kesibukan dengan keluarga seperti apa? Artinya kan anak-anak sudah pada besar. Tapi artinya bahwa sekarang kan udah rajin banget belusukan ya segala macam. Itu tuh pasti aku yakin Sabtu Minggu juga tersita waktunya. Karena apalagi Sabtu Minggu bisa jadi momentum untuk datang ke keluarga. Tapi mengatur waktunya atau nggak diprotes si kecil gitu? Gini, aku kan punya tim ya. Udah dari awal bilang ke tim, sebisa mungkin Senin sampai Jumat aja ya jadwal saya turun. Jadi Sabtu Minggu khusus ke keluarga. Jadi selama ini dari awal sampai sekarang baru sekali turun tuh hari Sabtu. Oke. Ya. Jadi tetap pagi tuh aku ngurus anak-anak dulu. Ya. Mereka ada sekolah kan sampai sore ini, sampai jam 3. Terus jam 4 mereka les. Ya, sampai jam 6. Okay. Pulang sampai rumah jam 7. Ketemu lagi tetap. Masih bisa gitu. ketemu ya. Jadi Masih ada waktu ya untuk quality time ya. Family time hari Sabtu Minggu tetap. Tetap ya. Seperti itu. Hobinya apa sih? Oh ya. Hobinya selain panjangin rambut. Panjangin rambut kok hobi sih? Olahraga. Olahraga? Olahraga. Mungkin beda ya dari ibu-ibu, kalau olahraga sukanya Zumba. Kalau aku sukanya weightlifting. Apa itu? Angkat beban. Serius loh? Iya, serius.
angkat beban. Itu Jadi nggak angkat beban. takut itu bahu ini jadi gede atau Berotot. menjadi ada otot. Jadi ini mungkin Angkat beban. harus diluruskan lagi ya. Kayak Muay Thai kayak gitu-gitu, bukan? Bukan dong. Kayak bela diri. Bukan. Beneran angkat beban. Angkat beban. Kayak ya memang di fitness kan kayak ada tuh angkat beban seperti itu. Iya, angkat besi ya, benar. jadi ini yang harus diluruskan tadi. Kenapa cewek angkat beban nggak takut berotot gitu? Jadi otot itu susah didapatkan. Oke. Mau kita angkat beban sering, tapi dengan asupan gizi yang tidak mencukupi nggak akan jadi otot itu. Jadi jangan takut berotot, apalagi kalau perempuan nggak ada gen testosteronnya yang membentuk otot lebih cepat tuh nggak ada. Jadi jangan takut. Malahan nih ya. Jadi tetap bisa cantik lah ya. Malahan bisa lebih padat. Gitu. Jadi lemaknya hilang, digantikan sama. Tuh, Kaisa lu dengar. Biar madetin badan, biar nggak ngelebar. Tapi angkat beban juga bukan buat ngurusin doang loh. Bukan. Membesarkan juga. Waduh. Repot. Jadi kan kadang laki-laki tuh minder kalau dia kecil. Kok ekstrim banget sih hobinya? Apa karena memang kalau beban hidup udah dianggap biasa ya? Udah biasa. Udah enteng ya, makanya angkat beban gitu. Tapi memang dari waktu sebelum menikah juga teman-temannya gitu bodybuilder semua. Oh gitu? Jadi ada waktu teman kuliah itu ada 2-3 orang yang bodybuilder. Ya. Jadi kita setiap Sabtu Minggu tuh janjian. Jadi diajarin lah dari situ pembentukan. Dari situ seneng. Kalau kardio malah kurang suka. Oh gitu? Luar biasa. Tribuners menarik juga emang Mbak Reski, ini banyak hal yang bisa kita dapatkan ya, insight-nya. Terakhir ya, kalau tokoh politik yang Mbak kagum siapa? Sekarang masih SBY. Oh, Pak SBY ya, karena Demokrat. Enggak juga, tapi bukan karena dia Demokrat juga ya. Jadi waktu awal dia mau mencalonkan jadi presiden dulu, itu tuh kayak berkarisma sekali. Oke. Nggak tahu kenapa gitu. Tetap masih SBY, terus juga dia waktu kemarin Bu Ani udah nggak ada. Iya. Kayak terpukul sekali. Iya. Mungkin ya. Jadi dia kayak Pak SBY 1 sama Habibie 1. Ya, B.J. Habibie itu saya suka sekali. Seneng sama mereka. Karena mereka memperlakukan perempuan, memperlakukan istrinya itu sangat istimewa. Iya, betul. Dan bisa menjadi panutan ya. Panutan, imam. Seperti itu apa? Laki-laki banget. Laki-laki banget. Seperti itu. Iya. Oke. Baik, terima kasih Mbak Reski Kartika atas pengalamannya. Semoga perjuangannya membuahkan hasil. Amin. Menitipkan Bogor Selatan di tangan. Amin. Mbak Reski. Sukses selalu. Amin. Tribuners, itu perbincangan hangat saya dengan Reski Kartika, calon legislatif dari Partai Demokrat, daerah pemilihan Bogor Selatan. Saya Widi Hanaldi, pamit undur diri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.